Kecil-kecil tapi cabai rawit. Mungkin ini yang bisa menggambarkan dari sebuah produk Bluetooth receiver yang ada di tangan saya ini. Apa sih keistimewaan dari produk yang satu ini? Mari kita review bareng-bareng. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan ini adalah sebuah produk Bluetooth transmitter dan receiver yang bernama Empau BH390B. Empau sendiri merupakan produk yang konsen di bidang audio, di mana untuk produknya sendiri sudah mulai masuk ke Indonesia akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah produk yang tentu saja bisa menarik perhatian kita karena harganya memang murah. Nah, kenapa saya katakan produk dari Empau ini istimewa? Karena sebagaimana yang kita ketahui, beberapa produk untuk transmitter dan receiver di luar sana itu harganya sangat mahal ya. Sedangkan produk dari Empau ini harganya malah tidak sampai 100.000 hingga 100 ribuan. Nah, kemudian apakah di harga yang semurah itu menawarkan kualitas yang bagus? Mari kita unboxing dari produk Empau BH390B ini. Kita bisa lihat dari boxnya ini sendiri adalah tulisannya wireless receiver dan transmitter Empau wireless audio, di mana dia ada beberapa fitur di sini seperti auto reconnection, music control, dan audio function. Dan kemudian ini adalah penampakan dari Empaunya ini sendiri yang kelihatan keren ya dari kemasannya. Dan kemudian untuk di bagian bawahnya ini kita bisa melihat dari adanya keterangan untuk Qualcomm aptX. Nah, keistimewaan dari produk Empau ini adalah dia sudah mendukung Qualcomm aptX. Apa sih Qualcomm aptX itu? Mungkin nanti bisa teman-teman searching di channel-channel lain yang lebih kompeten untuk membicarakan tentang hal ini. Tapi mungkin saya sedikit menjelaskan di sini apa sih tentang aptX itu. Jadi untuk kodek-kodek dari Bluetooth ini sendiri ada berapa ya jenisnya. Yang pertama itu adalah SBC atau standar dari kodek Bluetooth bawaan yang biasa kita gunakan di sehari-hari. Jadi untuk SBC itu merupakan koneksi Bluetooth standar, dimana kalau SBC itu biasanya sih menawarkan kualitas audio yang bagus namun dengan mengorbankan dari latensi atau delay-nya. Nah, dimana dari tingkatan di atasnya itu ada dari SBC ke AAC, AAC, di mana AAC itu biasanya kodek untuk yang digunakan dari produk-produk Apple biasanya ya. Dan kemudian di atas dari SBC dan AAC itu ada sedikit improvement dari aptX. Keistimewaan dari Qualcomm aptX ini sendiri bisa menghasilkan suara yang lebih bagus dan juga dari delay-nya yang tidak seberapa kerasa. Dan kemudian itu untuk penjelasan singkatnya, dan langsung saja kita buka dari produknya Empau ini sendiri. Jadi di dalam kemasannya kita bisa melihat ini masih disegel ya. Kemudian saya buka, dan di dalamnya kita akan mendapatkan dari ini produk Empaunya sendiri. Kita singkirkan dulu, dan kemudian kita akan mendapatkan beberapa kartu ya di sini. Yang pertama itu ada dari kartu garansi, tentu saja ya. Dan kemudian ada berapa lagi untuk kartu keterangan garansinya. Kemudian ada dari keterangan dari wireless receiver-nya, dan kemudian ada dari buku manualnya. Dan kita akan mendapatkan dari kertas yang berisi keterangan mengenai aptX-nya itu seberapa. Dan kemudian selain itu kita akan mendapatkan beberapa aksesoris ya di sini. Seperti yang pertama itu kita akan mendapatkan sebuah kabel konektor dari 3,5 mm ke RCA ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah kabel cas yang masih berjenis micro USB. Dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah jack ya dari 3,5 mm ke 3,5 mm. Dan kemudian ini adalah produk dari Empau Bluetooth receiver dan transmitternya. Bisa kita lihat bentuknya yang sekecil ini ya. Jadi untuk dimensinya ini sendiri tidak terlalu besar ya, di angka sekitar 4,5 cm dikali 3 cm. Bentuknya menurut saya pribadi ini sangat keren,
Dan untuk build quality-nya ini sendiri bisa saya bilang solid ya. Jadi ini untuk plastiknya sendiri tidak terkesan murahan dengan finishing yang bisa saya bilang sangat bagus. Warnanya ini hitam doff dengan beberapa detail yang sangat menarik seperti ada tulisan dari Empau Wireless RX dan TX-nya. Kemudian di bagian depannya ini ada untuk tombol play pause dan untuk menerima telepon. Dan kemudian di bagian atasnya kita bisa lihat ada lubang untuk jack 3,5 mm. Kemudian yang di bagian tengahnya ada untuk lubang mic, dan kemudian di bagian kanannya ada lubang untuk slot dari pengecasan atau micro USB. Dan kemudian beberapa detail di antaranya di bagian samping ini ada tombol on off untuk pilihan ke RX dan TX, di mana RX ini sebagai receiver dan TX ini sebagai transmitter. Dan kemudian untuk di bagian sampingnya ini ada beberapa tombol untuk plus dan minus. Jadi kita akan mencoba beberapa skema di mana apa sih fungsi dari Bluetooth transmitter dan receiver yang dimiliki dari Empau ini. Yang pertama adalah skema di mana fungsi dari Bluetooth Empau ini sebagai receiver atau penerima Bluetooth ketika kita menghubungkan dari handphone kita ke headset kita yang tidak memiliki dari segi Bluetooth-nya. Jadi di sini kita akan mencoba menghubungkan dari handphone ke headset yang kita miliki, di mana headset ini nanti disimulasikan tidak memiliki Bluetooth di dalamnya. Jadi di sini saya menggunakan dari sebuah headset, dan kemudian kabel yang saya ganti ya di sini untuk kabel 3,5 mm-nya, dan kemudian dari Bluetooth Empau-nya ini sendiri. Jadi untuk langkah yang pertama kita akan mencoba menghubungkan dari Bluetooth Empau ke handphone kita dengan cara kita nyalakan dulu dari Bluetooth di handphone kita, dan kemudian setelah Bluetooth dari handphone kita nyala, kita akan menyalakan dari produk Empau-nya ini sendiri dengan cara kita menekannya dari off ke switch yang di RX atau mode receiver. Jadi kemudian ketika lampu berkedip biru seperti ini, artinya Bluetooth ini siap di pairing ke handphone kita. Dan kemudian setelah Bluetooth ini pairing, maka lampu yang berkedip tadi akan menjadi solid biru seperti ini ya. Jadi kemudian saya coba untuk sambung dari headsetnya ini sendiri ke Empau dengan cara menancapkan dari kabel 3,5 mm-nya. Tertancap, kita akan mencoba untuk play beberapa lagu yang kita putar dari YouTube ya. Dan kemudian untuk skema yang kedua adalah menggunakan Bluetooth transmitter dari produk Empau ini dengan cara kita mengubahnya dari off ke mode TX atau transmitter seperti ini, sehingga kita bisa melihat lampunya berkedip hijau secara pelan, yang artinya produk ini siap di pairing dengan speaker yang ada di dekatnya. Jadi ketika kita mendekatkan dari produk Empau ini ke speaker Bluetooth yang kita punya seperti headphone Bluetooth misalnya, ataupun ke speaker Bluetooth lainnya, maka produk dari Empau ini bisa berfungsi sebagai transmitter atau pemberi sinyal ke portable Bluetooth yang kita punya. Di sini saya punya dari produk headset Vivan ya di sini. Jadi saya coba untuk nyalakan dari produk Vivan headsetnya Bluetooth. Di sini saya nyalakan, dan kemudian kita bisa lihat lampunya akan berkedip biru dan merah, yang artinya Bluetooth dari Vivan ini siap di pairing. Kemudian kita akan dekatkan dari produk Empau ini sendiri ke headset Bluetooth Vivan ini, dan kita tunggu selama beberapa detik. Maka setelah lampu dari Vivan ini bisa kita lihat tidak berhenti berkedip lagi, dan lampu dari Empau ini sendiri jadi solid hijau seperti ini, yang menandakan jika produk dari Empau ini dan Vivan ini telah terkoneksi melalui Bluetooth. Sebenarnya kita tinggal mengkoneksikan dari Empau ini sendiri ke jack 3,5 mm, dan yang satunya itu bisa kita koneksikan ke sumber suara seperti misalnya dari komputer, ataupun misalnya kita tes sekarang di sini dari handphone kita. Jadi kita colokkan ke handphone kita dan kita coba play untuk sebuah lagu, apakah
produk dari Empau ini berfungsi. Nah, kemudian setelah kita melakukan beberapa pengetesan dengan menggunakan dari Empau ini sendiri, berjalan dengan sangat lancar dan dengan koneksi yang bisa dibilang bagus ya. Dan kemudian akan timbul pertanyaan, gimana sih kualitas suara yang dihasilkan dari Empau ini sendiri? Jadi Empau ini sendiri seperti yang dijelaskan di awal sudah mendukung dari Qualcomm aptX ya, dimana dia bisa menghasilkan suara yang bisa dibilang bagus dengan delay yang tidak seberapa besar. Dan untuk kualitas suaranya sendiri sudah saya bilang bagus ya untuk dari produknya ini sendiri. Untuk pengetesannya adalah sebagai berikut. You want it to be better and you have higher expectations for it because you want it to be so good. So I've already made a Dear YouTube video where I talked about some of the qualms I had with YouTube and the experiments they were running and the weird stuff they were doing with thumbnails a little while ago. You guys might not know this, but after that video, dan kemudian apakah baterai yang dimiliki dari produk Empau ini sendiri bisa dibilang awet? Saya sudah melakukan beberapa penguji pengetesan untuk seberapa lama dari produk ini bisa digunakan, dan produk ini bisa digunakan dari 10 hingga 12 jam tergantung dari volume suara yang dihasilkan. Nah, akhirnya kita tiba pada kesimpulan apakah produk dari Empau BH390B ini worth untuk dibeli. Saya rasa produk dari Empau ini sendiri sangat worth ya untuk teman-teman miliki, dimana di harga yang sangat murah, di harga 100 ribuan teman-teman bisa mendapatkan Bluetooth transmitter dan receiver dengan kualitas suara yang bagus dan daya tahan baterai yang bisa dibilang lama. Nah, jadi mungkin teman-teman suatu saat bisa memanfaatkan dari produk Empau ini untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Misalnya mungkin di rumah punya komputer yang tidak memiliki Bluetooth, ataupun dari handphone Apple teman-teman sendiri bisa menggunakan dari produk ini. Oke guys, sekian dulu dari Teknoday. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!